Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wu Ying San Qian Dao episode ke-29. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah kekalahan Jiming di tangan Su Wuzhou, Lotus sebagai seorang senior tampak sangat marah apalagi saat melihat Su Wuzhou menginjak kepala Jiming di atas tanah. Lotus merasa kalau kehormatan dari Akademi Jixia jatuh begitu saja setelah kekalahan Jiming karena selama ini Akademi tidak pernah dipermalukan seperti sekarang. Dia pun kemudian memerintahkan rekan Jiming bernama Jilin yang juga masih satu keluarga bermarga Ji untuk menjadi orang selanjutnya yang akan menghadapi Su Wuzhou. Jilin sebagai murid Akademi Jixia juga terlihat sangat bersemangat untuk membalas kekalahan Jiming dan menerima permintaan Lotus guna melakukan sebuah serangan. Tanpa basa-basi dia pun segera mengeluarkan serangan kuat berupa 3 esensi pedang yang langsung menghujan ke arah Su Wuzhou. Melihat intensitas serangan dari Jilin begitu kuat, Qin Fengsha dan juga Qing Mo meminta Su Wuzhou untuk berhati-hati serta menghindari serangan tersebut. Namun di sini terlihat Su Wuzhou malah diam tidak bergerak karena sudah menyadari sesuatu hal. Yap, benar, alasan Su Wuzhou hanya diam saja karena dia pernah mendengar dari Yao Yao kalau orang lain selain masyarakat kota Lin'an tidak bisa sembarangan melakukan serangan di dalam kota. Benar saja, hal tersebut pun terbukti dengan munculnya bendera militer di hadapan Bang MC untuk menghalau serangan 3 esensi pedang dari Jilin. Setiap pendatang yang memasuki kota Lin'an tidak diizinkan untuk melakukan sebuah serangan, ucap bendera militer dengan cukup lantang. Kondisi seperti ini membuat Lotus langsung memberi penjelasan kepada bendera militer kalau Su Wuzhou sudah memprovokasi dan menebaskan pedangnya terlebih dulu kepada Akademi Jixia. Jadi untuk menjaga kehormatan Akademi, Lotus memerintahkan beberapa juniornya untuk melakukan serangan balik. Ucapan Lotus tersebut langsung dibantah oleh Qin Fengsha, di mana menurutnya Lotus sudah berbohong karena Akademi Jixia lah yang hendak mengambil Qing Mo serta memintanya untuk menceraikan Su Wuzhou. Apalagi sebelumnya duel antara Su Wuzhou dan juga Jiming adalah sebuah pertarungan tanpa paksaan, jadi kenapa sekarang Lotus malah menganggap Su Wuzhou lah yang bersalah? Lotus sendiri merasa bahwa kehormatan Akademi Jixia tidak layak untuk dibandingkan dengan seorang pria biasa seperti Su Wuzhou. Lotus juga meminta petunjuk dari bendera militer apakah yang harus dia lakukan untuk memberi pelajaran kepada Su Wuzhou. Dengan tegas bendera militer menjawab kalau Su Wuzhou mempunyai bakat yang cukup bagus, jadi dia tidak boleh diganggu atau bahkan dilukai oleh Akademi Jixia sekalipun. Setelah mendapat larangan melakukan serangan kepada Su Wuzhou, Jilin tampak begitu kesal dan dia kemudian berniat membalaskan dendam semua kejadian di hari ini kepada Su Wuzhou jika dia berani keluar dari kota Lin'an. Ancaman tersebut sama sekali tidak membuat Su Wuzhou takut. Dia bahkan bersedia menerima tantangan jika memang benar Jilin ingin melakukan pertarungan yang adil pada hari ini. 有本事你一辈子也别出临安城，辈子也没机会见识见识外面的事情。不就是想激我主动挑战你吗？我同意了啊！
Sontak keberanian dari Suwujo ini langsung diremehin oleh Lotu, di mana menurutnya sebuah kebodohan jika berani untuk menantang Jilin yang berada pada ranah lebih tinggi ketimbang Bang MC. Sementara bagi Jilin, dia terlihat sangat senang karena ya tentu saja dia bisa membalaskan kekalahan Jiming sekaligus membunuh Suwujo. Jilin kemudian tunduk kepada bendera militer sembari berkata kalau Suwujo lah yang menginginkan pertarungan ini dan dia sangat berharap kalau bendera militer akan memberi izin. Bahkan di sini Jilin bersedia untuk menurunkan ranahnya agar bisa bertarung seimbang dengan adil. 气小体弱，蠢！这是许无州主动挑战于我，与许无州对决。 Tanpa banyak keraguan, bendera militer pun mengizinkan serta mengeluarkan kekuatan yang membuat ranah dari Jilin dengan seketika menjadi sama dengan ranah dari Suwujo. 多谢军旗。 Setelah mendapat izin, Jilin pun lantas berterima kasih kepada bendera militer dan segera bersiap untuk melakukan pertarungan dengan Bang MC kita. Tiba-tiba saja Qin Fengse memberi nasihat kalau dia tidak setuju dengan pertarungan yang hendak dilakukan oleh menantunya. Dia juga menganggap meskipun Jilin sudah menurunkan ranahnya, tetap saja dia bukanlah lawan yang cukup seimbang untuk Suwujo. 无州，不要挑战他，战斗经验也不是你能比的呀。 Begitu pula dengan Qingmo yang merasa kalau Suwujo tidak perlu melakukan pertarungan. Bahkan skenario terburuknya Qingmo bersedia untuk ikut ke Akademi Jixia agar Suwujo tidak terluka. Di saat yang sama datang Yunji ke hadapan Suwujo sembari memberi dukungan, serta dia juga berkata kedepannya tidak akan pernah memandang rendah Suwujo lagi. Dan hari ini Yunji sangat berharap Suwujo tidak bertarung dan melupakan penghinaan yang dilakukan oleh Akademi Jixia. Perhatian yang diberikan oleh Qingmo, Qin Fengse dan juga Yunji sontak membuat Suwujo senang. Namun di saat itu pula Suwujo berkata kepada mereka semua untuk tidak perlu khawatir, di mana dia sangat percaya diri bisa mengalahkan Jilin dalam pertarungan kali ini. Terkhusus untuk Qingmo, sambil memberi pelukan hangat, Bang MC berkata dia tidak akan mati sebelum mendapatkan jatah suami istri dari Qingmo. Waduh! 就有赢他的把握。可是我们还没有做真正的夫妻呢。 Sementara itu, Jilin langsung meminta Suwujo untuk mengucapkan kata-kata terakhir karena setelah ini hanya dalam beberapa gerakan saja Suwujo pasti akan kalah. Baiklah, kalau begitu aku yang akan melakukan satu gerakan saja, ucap Suwujo sembari membuang pedangnya. Momen pembuangan pedang ini pun dipertanyakan oleh Jilin, di mana dia menganggap apakah saat ini Suwujo akan menyerah begitu saja. 我也只出一招吧，招该不会叫弃械投降吧？ Aku membuang pedangku karena aku sudah mempunyai ratusan pedang, ucap Suwujo sembari mengeluarkan ratusan inti niat pedang di hadapan Jilin. 我扔掉一把剑，剑一体。 Sontak ya, hal ini pun membuat Jilin kaget karena dia tidak menyangka bahwa orang lemah seperti Suwujo sudah mendalami niat pedang sedalam ini. Begitu pula dengan Yu Feng, dia juga terheran-heran karena Suwujo bisa mempraktikkan niat pedang dengan begitu hebat. Melihat kondisi ini, Lotu meminta Jilin untuk berkonsentrasi ke pertahanan, di mana serangan dari Bang MC kali ini akan begitu dahsyat. Dengan cepat Jilin pun langsung membuat sebuah perisai pelindung. Namun ya meskipun begitu, tetap saja perisai tersebut tidak mampu untuk melindungi Jilin dari hantaman tebasan pedang Nirvana Bang MC kita. 许兄对剑的领悟。吉林，过来，阵来，五体合一。无招！ Dengan sekejap Jilin pun langsung terkapar di atas tanah. Melihat hal ini, sontak membuat Lotu kaget serta tidak menyangka kalau Suwujo berhasil mengalahkan Jilin.
Selanjutnya adalah giliranmu, ucap Suwoo yang langsung menantang Lotu untuk bertarung dengannya. 倒是让我有点意外啊！该你了。 Tantangan tersebut sontak membuat Lotu geram, di mana saat ini kita tahu bahwa perbedaan ranah di antara mereka berdua terlalu jauh. Begitu pula dengan Yu Feng yang langsung meminta Suwoo untuk tidak melawan Lotu karena Yu Feng khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sambil tersenyum, Suwoo berkata bahwa dia tidak peduli dengan kekuatan dari Lotu. Jika ada seseorang yang mencoba untuk membawa istriku pergi, maka aku akan memukulinya sampai mati, ucap Suwoo di hadapan Lotu. 你知道我是谁吗？他是天下9痴中的书痴，我管他什么吃不吃的，我把他打成排斥。 Suwoo pun kemudian melepaskan semua niat pedangnya untuk melakukan sebuah teknik yang bisa dibilang cukup berbahaya karena mempunyai efek samping terluka parah. 剑意全部释放出来了。师兄，你这是要地覆天？不知道这是在做什么？ Sontak momen ini pun membuat Qingmo bertanya-tanya kepada ayahnya apa yang sedang dilakukan oleh Suwoo sekarang ini. Qin Fengsha kemudian menjelaskan kalau sebuah niat pedang dimasukkan ke dalam senjata agar senjata tersebut menjadi kuat dan tajam. Sementara hal yang dilakukan oleh Suwoo saat ini adalah memasukkan niat pedang ke dalam tubuhnya untuk membuat tubuhnya semakin kuat. Namun ya seperti diketahui bahwa tubuh manusia tidak sekeras logam, jadi bisa saja menciptakan kerusakan permanen pada tubuh orang yang menggunakan teknik tersebut. Yang paling parah adalah bisa saja menyebabkan sebuah kematian. 能让武器坚韧锐利，也能让攻击更具威力，轻则永久受创。 Mengetahui kalau suaminya akan mengorbankan nyawa membuat Qingmo langsung meminta Suwoo menghentikan pertarungan. Begitu pula dengan Yunji yang benar-benar tidak menyangka kalau Suwoo berani mempertaruhkan nyawa untuk kakaknya. Sementara bagi Yu Feng, dia memuji perilaku dari Bang MC karena jika berada di posisi yang sama, Yu Feng sendiri tidak akan berani mengambil resiko yang begitu besar. Meskipun kekuatan serangan dari Suwoo jauh ditingkatkan, namun efek samping penggunaan niat pedang ke dalam tubuh manusia sudah mulai terlihat pada Suwoo. Dengan tertatih-tatih, Bang MC kita berjalan ke arah Lotu untuk melakukan sebuah pertarungan. 继续下去，你会死的。岳父大人，不用担心，我要挑战你。 Beberapa saat kemudian, Qingmo datang menghampiri Suwoo sembari mengeluarkan teknik pencerahan bulan untuk menyegel semua niat pedang milik suaminya. Tentu saja hal ini Qingmo lakukan karena dia tidak ingin terus-terusan melihat Suwoo berkorban hanya untuk melindunginya. Sambil menangis, Qingmo pergi menghampiri Lotu untuk bersiap ikut ke Akademi Jixia. Waduh, jadi sad boy nih Bang MC. 月之道也。接下来， Scene kepergian Qingmo ini juga sekaligus menutup episode 29 kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you tomorrow.